Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalina Tantri, NPM 227551137, Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan standar akuntansi keuangan dan kerangka konseptual laporan keuangan. Standar akuntansi secara umum di Indonesia terbagi menjadi 5, yaitu PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang biasanya berbasis IFRS, yaitu standar akuntansi bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik yang berlaku sampai tahun 2024, lalu diubah menjadi standar akuntansi keuangan entitas privat berlaku mulai 1 Januari tahun 2025. Yang ketiga ada standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. SAK etap atau SAK entitas privat ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar namun tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan menengah yang tidak mau menggunakan standar akuntansi keuangan EMKM. Dan yang ketiga ada standar akuntansi keuangan EMKM, yaitu standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah. Seperti namanya, artinya digunakan bagi perusahaan mikro kecil dan menengah yang salah satu ukurannya adalah penjualannya kurang dari 50 miliar. Yang keempat ada standar akuntansi syariah, yaitu standar akuntansi yang mengatur transaksi di bisnis syariah seperti perbankan syariah dan lain-lain. Yang kelima ada standar akuntansi pemerintahan, yaitu biasanya digunakan di bagian pemerintahan seperti pemerintah daerah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan di pemerintahan daerah maupun pusat. Standar akuntansi itu sendiri memiliki beberapa manfaat seperti untuk keseragaman laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang relevan dan reliable. Lalu untuk memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku. Lalu untuk memudahkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kemudian untuk memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan itu untuk memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya, memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai. Laporan yaitu ada laporan perusahaan. Laporan perusahaan itu ada beberapa lagi, dibagi beberapa lagi. Ada contohnya ada laporan keuangan, laporan tahunan atau annual reporting, laporan berkelanjutan atau substantially reporting, dan laporan terintegrasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK. KKPK itu disahkan pada tanggal 11 Desember tahun 2019 dan efektif pada 1 Januari tahun 2020 untuk menggantikan kerangka konseptual yang berlaku sejak 1 Januari tahun 2016. Jadi ada beberapa dari kerangka konseptual pelaporan keuangan itu. Yang pertama ada tujuan.
Tujuan pelaporan keuangan itu bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan. Selanjutnya ada karakteristik informasi keuangan yang berguna. Dibagi lagi menjadi beberapa macam, ada kualitatif fundamental atau mendasar yang meliputi relevansi dan presentatif tepat. Dan yang kedua ada kualitatif peningkat yang meliputi keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Jadi maksudnya adalah keterbandingan itu kita bisa untuk membandingkan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Lalu ketepatwaktuan itu dalam membuat laporan keuangan harus tepat waktu pada akhir tahun, seperti itu. Dan keterpahaman itu seorang auditor harus paham tentang laporan keuangannya. Selanjutnya yang ketiga ada unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas atau kewajiban, ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban. Selanjutnya yang keempat ada pengakuan dan penghentian pengakuan. Yang kelima ada pengukuran yang berisikan tentang dasar pengukuran melalui biaya historis dan biaya kini. Dan yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, apa sih gambaran umum kerangka konseptual 3 tingkat? Yang pertama itu ada tingkat pertama yang berisikan tentang tujuan dasar. Yang tadi saya sebutkan di pertama itu tujuan dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan. Misalnya, ada suatu investor yang ingin berinvestasi di perusahaan, maka ia akan melihat laporan keuangannya. Apakah laporan keuangannya ini memungkinkan untuk dia berinvestasi atau tidak? Dan pemberi pinjaman juga seperti itu. Ketika ada seseorang yang ingin memberikan pinjaman atau perusahaan yang ingin memberikan pinjaman, itu biasanya mereka ngecek laporan keuangannya untuk dilihat apakah perusahaan ini mampu untuk membayar atau melunasi pinjamannya. Tingkat yang kedua ada karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan. Karakteristik kualitatif itu yang ada kualitatif fundamental atau mendasar dan kualitatif peningkat yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Lalu ada unsur-unsur laporan keuangan yang berisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu tingkat ketiga ada pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Jadi apakah perusahaan ini diakui? Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.